Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala wa atimul hajja wal amma ba'd. Dumateng para alim ulama, Mbah Yai, Bu Nyai, tokoh masyarakat, tokoh agama desa Gulaan, melebu apa metu? Melebu apa metu? Sak jerone ana apa? Hadratil kiram sedaya jamaah tauhid nggih niki. Wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim fi maqami hadza rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Boten kesupen, boten lali, tidak lupa juga kami sampaikan terhadap beliaunya akhinal kiram sinten wau nek kula mukhlasan Rasyid nek niku Hadratul kiram akhinal kiram Bapak Rosyad wa zauzihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Muga-muga sedaya diparingi sugeng imane, tetep imane mung dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil ikhtifa wal ikhtisar, kanthi ringkes cekak padat dangulih. Surah Al-Baqarah ayat 196 tentang haji. Wa atimu lan do nyempurnaake sira kabeh al hajja ing haji wal umrata lan ing umroh. Isone haji umroh iku sempurna kedah lillahi. Nah iki aku wis gak ngenahno aqaid 50 sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Wis sudah zaman dhisik. Sakniki kula mung jelaske ngene, sapa wonge ruhaniyah sing dereng tekan wusul terhadap Allah di makom musyahadah niki sing kula bahas ya apa carane bisa wusul ing ngersane Gusti Allah. Satu, sing sapa wonge sing wis wusul ruhaniyae dateng Gusti Allah di makom musyahadah, ya apa carane ruhaniyah tetep lenggah wonten mriku, tetep duduk di makom musyahadah walaupun panjenengan ditaruh Allah secara fisik di makom muhadharah dan
mukasyafah. Kula mboten murui bebek nglangi. Sebab bebek iku mang wis pinter nglangi. Saya tidak mengajari bahasa Indonesia bebek nih Pak. Angsa berenang sebab panjenengan sudah pintar berenang. Ada kolam dalamnya itu 10 bahkan sampai 100 meter dalamnya. Buat angsa pengaruh enggak? Enggak, karena itu angsa pinter ngelangi. Masih bahasannya itu tentang makrifat jeru. Enggak bakalan Anda mengatakan terlalu jeru, langaten. Enggak. Jenengan apabila sudah pintar alias bisa berenang, ditaruh kolam dalamnya 100 meter, mati enggak? Tidak mati, karena Anda bisa melangi, berenang. Kalau Anda tidak bisa berenang, ditaruh di kolam 5 meter, hap-hap akhirnya estungge. Iki maknane apa? Ruhaniyah kita Bapak Ibu. Kalau sudah millata Ibrahim Hanifah, ruhaniyah kita sudah condong pada Allah lewat ajaran dinul haq Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aidinu tauhid. Inilah Pak, umat Islam jarang yang mau menerima dinul haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dinil haq iku aidinut tauhid. Umat Islam jarang yang mau masuk di ajaran tauhid. Padahal ajaran tauhid itu ajaran inti dari segala pengajaran di dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dijadikan sebagai rasul manakala tidak mau untuk menjelaskan tentang tauhid. Buka di dalam surah Al-Anbiya 25. Dibuka, baca Quran betul. Iku ning ati sampean nek ana Al-Qur'anul Qadim to. Wis nek gak ngono Al-Qur'an Karim ning Google surat Al-Anbiya ayat 25. Buka. Bagaimana di situ disebutkan Muhammad wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku ra bakal ngutus utusan sebelummu. Sebelummu berarti mulai zaman Nabi Adam, termasuk dirimu, kecuali harus menerima inti wahyuku, yaitu wahyu yang bernafaskan tauhid. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jelas no Muhammad. Nah, iki ning syariat gak ketemu jenengan. Gak ketemu. Ketemunya di tauhid, di hakikat menuju makrifat baru. Ketemu keterangan ini. Makanya mohon maaf kalau kita mengaji tafsir, ya, apakah itu tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Mundir, kalau ketemu ayat itu
menang. Tahu menang? Diem. Mana penjabarannya? Ndak. Dilewati aja. Di situ cukup, tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu sopo? Aku ini siapa maksudnya? Lah, inilah bagian orang-orang yang sudah masuk baru paham. Aku itu siapa? Udah. Inilah dasar kita jamaah tauhid. Mengapa harus mengutamakan perjalanan ruhaniyah saat di dunia itu untuk harus sampai pada Allah. Biar amaliyah Anda di dalam syariah baik itu sholat, zakat, puasa, haji, lebih-lebih pada malam hari ini disertai dengan makrifat Allah. Buka di dalam kitab Hikam, al-a'malu suwarun qaimatun. Kalau terjemahnya ya, haji itu sebuah amaliyah yang seperti patung. Kula angsal ngunjuk ansal nggih. Ngapunten. Nderek dukorien. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amaliyah di dalam haji ini akan seperti patung. Ada manfaatnya patung, Pak Bu? Enggak. Mun protes dhisik. Seperti patung amaliyah yang bagaimana, haji yang bagaimana? Haji yang ketika berangkat kita nggak bisa bertemu Allah. Sebab tujuannya haji itu mendatangi undangane Allah. Lah kuwi nekani undangan, sing ngundangi jenengan gak ketemu. Terus niku diwastani apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sampean kali kula niki anane adanya kita tidak bisa bertemu Allah, adanya kita tidak bertemu Allah iki ini potenso itu harus lekas diganti. Tahu potenso Bu? Enggak tahu nggih. Potenso itu ulir-uliran iki lho. Mungkin berdebu niku. Nah, nggih. Sampun nggih, saged dilanjut nggih. Amaliyah haji yang disebut sebagai amaliyah yang seperti patung itu yang bagaimana? Amaliyah kita ketika saat berangkat ke Mekah tidak bisa ruhaniyah bertemu Allah. Sebab apa kita tidak bisa makrifat bertemu Allah? Sebab di dalam diri kita tidak ada syarat dua untuk bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Satu.
2 wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat napa? Surat Al-Kahfi ayat 100. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya alias Allah, syarat 2 harus didatangkan, harus kholwat. Amalan sholihan ini kholwat. Jenengan harus zikir terus menerus, zikir yang bisa sampai bertemu Allah, zikir yang bisa membedah alam musyahadah dari perkara-perkara yang membentengi atau menghijabi basiroh kita. Mata hati ku basiroh, melenyapkan perkara-perkara yang menutupi basiroh kita, yang dalam kitab hikam itu disebutkan al-aghyar. Apa itu? Kalau kita bicara tentang Al-Quran, itulah hubbus syahwah. Apa hubbus syahwah? Hub trisnaning ati, trisnaning ruh, asyahawah kesenangan-kesenangan selain Allah. Gegara itu masuk di dalam jagatnya ruhaniyah, akhirnya ruhaniyah itu peteng dedet. Apa bahasanya peteng dedet itu? Gelap gulita. Buktinya mana? Al-Baqarah 257 pasal 2. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang yang ingkar dengan ajaran tauhid, wis langsung mawon kula ngomong, mereka pasti akan menjadikan selain Allah sebagai imamnya. Akhirnya dia beriman hanya pada selain Allah itu, yang Al-Quran itu menyebutkan at-taghut. Kono mapane tak tulis wek. Sallu ala Nabi Muhammad. Berimamlah kita terhadap nafsu lewat kesenangan dunia itu yang disebut hubbus syahawah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya khati'atun kabiratun. Gusti Rasul dawuh, cintane tresnaning ati menyangsa liyane Allah. Di situ disebut ad-dunya. Iku khati